Om Swastiastu, anak-anak selamat pagi. Kali ini kita belajar PPKN. Nah, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kontrak pembelajaran PPKN yang telah Ibu berikan pada pertemuan pertama mengenai absen kehadiran. Jangan dilupakan, absen kehadiran itu penting. Kemudian tugas harian. Tugas harian ini dikumpulkan saat jam pembelajaran berlangsung dan Ibu minta tolong sangat ini jangan sampai kalian copy paste. Jika ketahuan copy paste, nilainya akan dibagi 2. Jika 4 orang misalkan ada yang copy paste, ya nilainya dibagi 4. Ya disesuaikan saja. Dan Ibu minta tolong kepada kalian diusahakan jangan sampai copy paste seperti itu keseluruhannya dari A sampai Z sama. Dan Ibu harap kalian bisa menambahkan sesuai dengan sumber yang kalian baca, sumber yang kalian temukan, baik itu melalui buku maupun internet. Tugas proyek ini ya nanti Ibu berikan menyusul, tidak susah. Menurut Ibu ukuran kalian ini gampang. Kemudian yang terakhir, tidak mengerjakan tugas harian dianggap tidak hadir. Nah, jika kalian ada halangan ataupun kendala, bisa dikonfirmasikan kepada Ibu. Siapa tahu Ibu bisa memberikan solusi ataupun kebijaksanaan. Jika kalian konfirmasi ke Ibu, gitu. Nah, dilanjut mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian nilai dasar Pancasila. Pada pertemuan pertama, Ibu memberikan pemaparan pengertian Pancasila begitu luas. Ada 3 pengertian Pancasila secara etimologis, pengertian Pancasila secara historis, dan pengertian Pancasila secara terminologis. Nah, dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar negara atau 5 sendi yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk kedudukan dan fungsi Pancasila akan Ibu bahas di sini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini yaitu kalian memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dasar dari Pancasila itu. Nah, apa saja nih nilai dasar Pancasila? Itu yang dimaksud dengan mengidentifikasi. Karakter yang dikembangkan pada pembelajaran ini seperti pada pertemuan pertama, religius, percaya diri, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab. Lanjut ke kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian sudah mampu menyebutkan banyak sekali kedudukan dan fungsi Pancasila. Bahkan lebih dari itu kalian mampu menjelaskan secara singkat, padat gitu ya, mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Menurut sumber yang Ibu baca, atau dari sumber yang Ibu baca, kedudukan dan fungsi Pancasila Ibu jabarkan 10. Di antaranya, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa,
Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila ini dijadikan dasar atau pedoman untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dapat diartikan Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa, berarti Pancasila ini memberikan corak khas atau ciri pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kemudian Pancasila perjanjian luhur. Nah, Pancasila ini merupakan kesepakatan bersama oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh PPKI, yang mana Pancasila ini disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk diamalkan dan dilestarikan. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti Pancasila itu ditempatkan pada posisi tertinggi, yang mana semua hukum yang berlaku di Indonesia, contoh misalkan hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, hukum perkawinan, apalagi hukum yang lainnya, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, itu bersumber dari Pancasila, yang mana aturan-aturan dalam hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional, berarti Pancasila ini sebagai keyakinan atau sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia itu. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, berarti Pancasila ini ada gitu loh, ada dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai jiwa bangsa Indonesia atau roh dari bangsa Indonesia, itu Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, sebagai cita-cita ini berarti sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yang mana berarti menciptakan negara yang adil dan makmur. Kemudian tujuan bangsa Indonesia ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti tidak ada lagi asas lainnya. Berarti Pancasila ini tidak bisa diduakan. Pancasila ini memang satu-satunya gitu. The only one misalkan. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan, berarti Pancasila ini sendinya kehidupan, baik kehidupan berpolitik, kemudian kehidupan dalam segi hukum, kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, berikut penjabaran mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar itu artinya fondasi, alas, atau pangkal suatu aturan atau ajaran, sehingga
Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar itu dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental atau staf fundamental norm. Berarti kaidah dasar negara yang fundamental. Kemudian, norma dasar itu kedudukannya kuat dan tidak dapat diubah atau diganti. Kenapa tidak bisa atau tidak dapat diubah dan diganti? Karena Pancasila merupakan perjanjian luhur, perjanjian suci, perjanjian yang tinggi, disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Mengubah atau mengganti artinya membubarkan negara Republik Indonesia dan menentang kesepakatan yang sudah final. Pancasila sebagai dasar negara itu juga tersusun secara hierarkis piramidal dan merupakan satu kesatuan yang organis. Apa sih yang dimaksud dengan hierarkis piramidal? Hierarkis berarti bertingkat. Kemudian piramidal menggambarkan hubungan bertingkat dari setiap sila-sila Pancasila, seperti tampilan yang Ibu tayangkan. Nah, yang mana sila ketuhanan yang Maha Esa ini berada di tingkat yang paling dasar, disusul sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Maka, sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila yang lainnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kelima terdapat pada posisi puncak yang mana menunjukkan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi, hierarkis piramidal artinya tiap sila Pancasila memiliki hubungan yang mengikat dan menjiwai satu sama lainnya, merupakan satu kesatuan yang organis, jadi memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti pandangan atau pandangan hidup bangsa atau arah tujuan. Berarti di sini Pancasila itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang mana fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini sebagai alat mengatasi konflik, sebagai sumber motivasi mewujudkan cita-cita dalam kehidupan nyata, sebagai jawaban menghadapi globalisasi, sebagai sumber semangat mewujudkan nilai Pancasila, dan yang terakhir sumber inspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Lanjut, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Berarti Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa yang mana memiliki ciri khas pembeda dengan bangsa lainnya. Contohnya, sikap gotong royong. Mungkin saja bangsa lain atau negara lain tidak memiliki ciri khas gotong royong seperti bangsa Indonesia. Gitu. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur berarti kesepakatan, yang mana Pancasila ini disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, kemudian hukum perpajakan misalkan, dan hukum-hukum yang lainnya berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari Pancasila, maka peraturan tersebut batal demi hukum. Jadi, kedudukannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini sebagai papan uji. Papan uji dia. Jadi, jika hukum yang lain tidak sesuai dengan Pancasila, ya udah batal aja gitu. Kalaupun misalkan mau diberlakukan, ya direvisi. Agar apa? Agar sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Indonesia ini beragam. Jadi jika dipaksakan sesuai dengan pandangan suatu kelompok tertentu, ya tidak bisa. Maka hukum-hukum yang lainnya itu harus menyesuaikan dengan Pancasila. Nah, sumber. Jadi Pancasila ini merupakan sumber. Jadi sumber atau bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tinggi. Nih, yang menduduki posisi puncak. Nah, seperti piramid yang Ibu buat. Jadi Pancasila menduduki posisi teratas, Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, sebagai tambahan, sila Pancasila ini masih bersifat umum. Jadi harus dijabarkan agar lebih terperinci dengan peraturan perundangan lainnya agar lebih mudah dilaksanakan. Sebagai contoh nih, sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Nah, yang lainnya misalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai J. Kemudian misalkan nih sila persatuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia bunyinya, dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 misalkan, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Tuh. Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi terdiri dari kata idea dan logos. Jadi idea itu ide-ide, konsep atau gagasan. Logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi ideologi itu artinya ilmu tentang pemikiran, ide-ide, gagasan-gagasan yang diyakini kebenarannya. Maka Pancasila sebagai ideologi nasional itu, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal. Berarti yang dicita-citakan, yang diharapkan. Namanya juga ideal kan, ideal. Yang diharapkan, yang diinginkan, yang dicita-citakan, kemudian diyakini kebenarannya. Nah, diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, anak-anak, ada tugas pada pertemuan kedua ini, yaitu pertama,